Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali terjadi lagi peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan. Rumah ibadah Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dihentikan. Ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dan menyakitkan karena rumah ibadah, rumah pemujaan kepada Tuhan dihentikan secara paksa. Dan respon jamaah seperti yang kita dengar di awal video ini, ada seorang ibu-ibu yang menangis histeris dengan mengatakan semoga pelakunya dimaafkan. Coba kita membayangkan ketika ini terjadi kepada kita, betapa menyedihkan dan betapa histerisnya peristiwa tersebut. Dan ini terjadi lagi setelah Pak Jokowi telah menegaskan bahwa konstitusi kita tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Pasal 29 ayat 2 telah menegaskan kemerdekaan beribadah, memeluk agama, dan menjalankan ibadah. Itu sudah jelas diatur dalam undang-undang konstitusi di negara ini. Kita juga harus membedakan antara hak beribadah dengan hak ataupun aturan pendirian rumah ibadah. Bisa jadi dalam masyarakat ada masalah, ada konflik, belum adanya titik temu soal pendirian rumah ibadah, tapi itu tidak menjadikan hak beribadah bisa dihilangkan ataupun dinafikan. Karena hak ibadah merupakan hak yang mutlak, hak dasar atau hak pokok manusia atau hak asasi manusia. Hak beribadah, memilih agama, dan menjalankan ibadah itu adalah hak dasar atau HAM manusia dan tidak boleh direnggut, tidak boleh diambil. Jadi, kalaupun ada masalah dengan pendirian rumah ibadah, tapi ibadahnya itu tidak boleh dilarang. Misalnya, ada masalah dengan pendirian gereja, kita selesaikan bersama. Tapi kalau orang Kristen mau melakukan ibadah itu sama sekali tidak boleh dilarang. Ataupun ada masalah dengan pendirian musola ataupun masjid, orang Islam juga tidak boleh dilarang melakukan sholatnya. Sholat lima waktunya tidak boleh dilarang. Ibadah Jumatannya pun tidak boleh dilarang hanya karena dengan alasan masalah musola ataupun masalah masjid menjadi pendirian tempat tersebut. Kemudian juga kalau aturan dalam peraturan bersama Menteri nomor 9 tahun 2006 soal salah satunya di dalamnya adalah pendirian rumah ibadah, kita harus membaca secara seksama tentang aturan tersebut ada di pasal 4 di ayat 3. Pemerintah daerah harus berkewajiban memfasilitasi rumah ibadah kepada masyarakatnya. Itu sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut. Ada di pasal selanjutnya di bab 5 soal memberikan izin sementara untuk gedung sebagai rumah ibadah itu juga merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan soal kewajiban tersebut. Memang ada aturan dalam pendirian rumah ibadah soal tanda tangan, soal kesepakatan dan lain-lain sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa hak beribadah itu, hak menjalankan ibadah telah diatur dalam aturan dan itu merupakan sebuah HAM dan yang tidak bisa direnggut oleh setiap orang. Oleh karena itu, peristiwa di Bandar Lampung itu dan juga peristiwa sebelumnya yang menimpa umat Kristen dalam beribadah hanya dengan dalih soal gereja dan sebagainya, itu merupakan pelanggaran yang sangat besar dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran kepada konstitusi kita, pelanggaran terhadap aturan dan pelanggaran bersama menteri. Dan kita saksikan ada orang di Bandar Lampung itu yang memakai kaos biru dan mengenakan topi
ia dengan berani membubarkan ibadah yang dilakukan orang Kristen tersebut. Dan saya meminta kepada kepolisian untuk menangkap orang tersebut karena dia telah melakukan provokasi dan dia telah melakukan kekerasan dengan menghentikan paksa ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen. Apalagi suasana ibadah tersebut masih berlangsung. Kemudian juga komentar dari orang-orang Kristen itu bahwa altar itu tidak boleh dimasuki. Sedangkan ia main enaknya saja dan naik di altar tersebut dan teriak-teriak untuk membubarkan ibadah tersebut. Maka kepolisian harus menangkap pelaku penghentian paksa ibadah yang dilakukan oleh salah seorang yang ada di daerah tersebut. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.